Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, kembali Ibu melanjutkan makromolekul kita, pembahasan masalah makromolekul. Setelah sebelumnya kita bicara protein, ya. Nah, sekarang kita lihat untuk karbohidrat tanpa bermacam-macam lagi atau berpanjang lebar. Ini Ibu akan menyampaikan saja ya, istilahnya di sini adalah untuk molekul lainnya, polimer lainnya yaitu karbohidrat. Nah, di sini diharapkan setelah kita mempelajari masalah karbohidrat ini, paling tidak kalian dapat menganalisis penggolongan dan struktur dari karbohidrat seperti apa, kemudian mendeskripsikan sifat-sifat karbohidrat serta mendeskripsikan uji karbohidrat, ya. Nah, kemarin pada uji protein, pada protein kita juga bicara uji proteinnya seperti apa. Nah, di karbohidrat kita punya uji apa, ya. Sebenarnya ini secara biologi, mungkin kalau dalam pembelajaran biologi sudah pernah ya, cuma kalau biologi berarti kan melihat dari sisi biologi. Sementara di dalam kimia di sini kita melihat dari struktur kimiawinya, ya. Oke, dilanjutkan. Nah, di sini katakan bahwa karbohidrat itu merupakan salah satu di antara 3 zat makanan pokok. Jadi makanan pokok itu kita butuhnya ada protein, karbohidrat, dan lemak. Ya. Nah, kemudian kalau protein mungkin punya fungsi adalah untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, karbohidrat di sini adalah sebagai sumber energi. Nah, kemudian karbohidrat itu punya rumus umum CnH2ON. Ya, jadi kalau C-nya kita punya seperti kita sederhananya saja kita punya C-nya itu 6 ya, berarti kalau punya N-nya sama dengan 6. Nah, ini yang kita punya C6 kemudian H2O. Apa kali ini di sini? Ya, mungkin di sini akan punya N-nya bisa dikatakan bisa 6 ya, disama ya, maka dia akan punya jadi C6 H12O6 ya. Nah, ini berarti yang paling senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Nah, kemudian nama lain dari karbohidrat ini adalah sakarida, sakar, gula. Jadi memang karbohidrat ini biasanya kita sering menyebutnya sebagai gula, ya, atau yang lebih terkenalnya dengan kata gula. Oke, lanjut bagaimana penggolongan dan struktur dari karbohidrat. Nah, jadi di sini berdasarkan reaksi hidrolisisnya, jadi karena ini juga polimer ya, berarti dia punya monomer. Nah, di sini pada karbohidrat monomernya itu tidak satu macam ya. Monomernya itu Jadi nanti kita dari karbohidrat ini kita karena dia juga polimer berarti monomernya dia monomernya di sini ada 3. Kalau tidak salah 3 buah monomer dari si karbohidrat ya, 3 buah monomer. 3 macam monomer. Oke. Kemudian yang pertama di sini berdasarkan reaksi hidrolisisnya maka kita dapatkan monosakarida. Jadi yang paling sederhana yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa. Glukosa dan galaktosa itu punya gugus aldehid, sementara fruktosa gugus fungsi yang dipunyanya adalah ketosa, keton. Ya. Jadi ada 3 monosakarida, ada glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, gugus fungsi yang dipunya untuk glukosa dan galaktosa itu adalah aldehid, sementara fruktosa gugus fungsi yang dipunyanya adalah keton. Itu berdasarkan reaksi hidrolisis yang pertama ada monosakarida. Nah, ini tadi ya yang kita lihat. Jadi dari rangkaian di sini bahwa untuk glukosa dan galaktosa dia memiliki gugus fungsi yang sama yaitu
aldehid. Sementara fruktosa yang dimiliki adalah gugus fungsi keton. Sama ya, C-nya sama-sama semua 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti lihat yang membedakan glukosa dengan galaktosa. Tadi kalau glukosa dengan galaktosa, kan gugus fungsinya sama ya. Sementara kalau fruktosa membedakan dengan fruktosa ya sudah gugus fungsinya kita bisa lihat. Tapi di sini juga harus diperhatikan posisi dari OH dengan H-nya. Ya, ada perbedaan posisi OH dengan H pada glukosa dengan galaktosa. Ya, oke, jadi ini harus maksud ibu agak sedikit harus dihafal ya. Bagaimana posisi si glukosa, bagaimana posisi dari galaktosa, bagaimana posisi dari fruktosa. Ya, di sini dibilang memiliki dua bentuk konfigurasi karena dia sebenarnya kalau namanya dua bentuk konfigurasi, yaitu tadi ya, ada D, ada L. Karena di sini pasti ada atom C yang asimetrisnya. Ya, memiliki atom C yang asimetris. Contoh di sini saja sudah bisa kita lihat C yang ini tidak mungkin, C yang ini tidak mungkin, C yang ini bagaimana? Bisa jadi, ya kan? Berarti ini 1H, 1OH, satu rangkaian ini, satunya rangkaian ini. Jadi atom C di sini sudah atom C asimetris. C yang di sini bagaimana? Ya sama juga. Ya, jadi kalian maksudnya bisa saja dia memiliki lebih dari satu atom C asimetris. Maka dia punya dua struktur. Ya, ada dextro, ada levo. Umumnya yang ada di alam itu adalah memiliki konfigurasi dextro. Ya. Kemudian tadi ini adalah monosakarida, sekarang disakarida, berarti yang terbentuk dari dua molekul monosakarida. Nah, di sini melalui ikatannya adalah ikatan glikosida. Kalau protein, antara asam-asam aminonya ikatannya adalah ikatan peptida. Sementara kalau pada disakarida, ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul monosakaridanya adalah glikosida. Nah, di sakarida itu ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. 3 juga yang bisa dibentuk ya. Jadi tadi kalau monosakarida ada 3, glukosa, galaktosa, fruktosa. Nah, untuk disakarida juga ada 3 yang terbentuk ya dari 2 molekul monosakarida yang bergabung. Nah, ada sukrosa, ada maltosa, ada laktosa. Untuk sukrosa, monomernya, monosakaridanya adalah antara glukosa dengan fruktosa. Nah, ini terdapat pada tebu, buah bit. Kemudian di maltosa, untuk maltosa, ini adalah menggabungkan 2 molekul glukosa. Ini yang terjadi pada amilum atau tepung. Ya. Dan laktosa itu adalah gabungan dari molekul glukosa dengan galaktosa. Nah, ini biasanya ada pada air susu binatang mamalia seperti mungkin lumba-lumba. Ya. Oke, itu monosakarida, disakarida ya yang terbentuk dari atau tergabung dari penggabungan dari 2 molekul monosakarida. Kemudian kalau yang bergabung lebih dari 2 molekul monosakarida, maka kita akan kategorikan sebagai polisakarida. Ya, jadi banyak molekul monosakarida yang bisa bergabung lebih dari 2 ya. Kemudian hasil polimerisasi kondensasi D-glukosa merupakan hasil polimerisasi kondensasi dextro dari glukosa. Contohnya ada amilum, ada glikogen, ada selulosa. Artinya di sini amilum itu sebenarnya antara glukosa dengan glukosa kan. Nah, ini bisa jadi ya, artinya mungkin di dalamnya situ ada maltosanya, kemudian mungkin lebih banyak maltosanya, ada sukrosanya bisa jadi. Ya, jadi campuran dari macam-macam. Oke, kemudian sifat-sifat karbohidrat yang bisa kita lihat untuk monosakarida itu ada beberapa yang di sini disebutkan, ada zat padat putih, kemudian manis,